Oke, brother. Yes. Ini kan kita ganti lagi nih. Wow, udah dipasang ternyata. Alhamdulillah. Oke, bro. Ini kan si Jaguar nih, mobil saya ya. Sin 4JG. Nah, jadi keluhannya itu mobil ini kan sudah bosen nih pasang seal. Nah, si seal ini bocor mulu nih. Saya sudah sampai 2 kali ganti. 2 kali ganti tetap nggak bertahan lama, hanya bertahan paling 4 bulan. Nah, yang ini yang rada lama nih. Yang ini rada lama itu karena pakai seal ini bekasnya, seal crankshaftnya, atau orang-orang sebut seal flywheel. Oke. Nah, ini agak lama karena lagi itu saya pasang pakai lem Loctite ya, bukan dengan yang lain khusus untuk sealant. Ya, tapi hanya 4 bulan. Jadi 4 bulan dia sudah ngeces lagi, dan ngecesnya itu netes ya, bukan rembes, netes. Dan ternyata setelah konsultasi sama orang yang emang sekolah di Isuzu, oke. Nah, yang benernya itu adalah aksial ya, aksial. Nah, ini orsinilnya, bro. Nih ya. Ini orsinilnya. Ini tipe seal aksial ya, Pak ya. Tipe seal aksial. Kalau ini tipenya radial. Nah, kalau yang ini tipenya radial. Kalau ini tipenya radial untuk mesin-mesin yang lama, mesin-mesin tua ya, Pak ya. Mesin-mesin misal 2,3. Panther 2,3, kalau Isuzu pakainya ini. Mungkin untuk cc-cc kecil ya, Pak ya. Iya, cc-cc kecil. Tapi kalau yang udah cc-cc gede seperti di atas 23, misalkan yang 25, 4JA atau 4JB atau 4JG, harus pakai seal crankshaft aksial seperti ini. Nah, kalau seperti ini saya pernah pasang nih, ternyata nggak bisa dipasang. Saya pernah pasang ini, nggak bisa karena ini dia plat ya, bukan rubber, bisa dilihat. Ada yang udah dicopot belum, Pak? Yang nggak dibungkus, Pak? Nah, ini brother, ini contohnya ya, yang aksial. Nih, aksial itu beda dengan radial. Kalau aksial ini besi semua tuh. Ini besi, ini jadi karetnya di dalam ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi karetnya ini di dalam sini nih. Tuh. Ini besi, bro. Tuh kan, besi, beda. Nih kalau nggak percaya nih ya. Tuh kan, besi kan? Nah, kalau yang ini karet. Full karet. Tuh. Beda kan? Tuh. Beda nggak? Tapi aslinya nggak ada ini ya. Ini untuk nyabut kemarin kayaknya. Nah, tuh beda kan? Nah, ini yang masih barunya. Oke. Nah, saya dulu pernah pasang ini, Pak. Oh ya, kita kenalin nih ahlinya, Pak Sugiarto. Ya. Nah, Pak, dulu saya pernah pasang ini. Ternyata pasangnya itu nggak semudah ini, Pak. Nah, nggak semudah yang radial, yang karet semua. Kalau yang karet semua kan umum ya, Pak ya, gampang masangnya, tinggal ditekan pakai tangan. Ininya udah kasih dikasih licin, pakai tribon misalkan. Nggak boleh sebut merek ya, pakai lem lah. Pakai lem, tinggal dimasukin jadi ya, Pak ya. Nah, kalau saya pernah pasang ini yang aksial, Pak ya, saya baru tahu namanya aksial nih. Aksial ternyata nggak bisa, Pak. Itu mesti ada SSC khusus, Pak. Presisi benar ya, harus presisi ya, Pak ya. Oke. Dulu saya pernah digetok-getok malah kayak gini nih, Pak nih. Nggak bisa masuk. Jadi kalau kata orang Sunda apa? Melejit. Malah melejit, Pak. Oke, nah itu harus pakai alat, Pak ya? Ya, SSC, spesialis tool. Tuh, boleh lihat nggak, Pak, alatnya, Pak? Boleh, Pak, saya ambilin. Oh, asik, ternyata boleh lihat, bro. Bentar tuh, sama bosnya lagi diambilin. Wih, ternyata spesial tool. Ini emang jarang bengkel umum yang punya ya, Pak ya? Iya, ini khusus ya. Khusus. Kayaknya di pasaran tukang kunci nggak ada deh, Pak? Nggak ada ini. Nggak ada, ya? Di
ATPM dia pesen. Oh, pesen di ATPM. Iya. Jadi yang belum terregistrasi sama ATPM nggak akan dikasih ya, Pak? Oke. Nah, jadi ini men alatnya nih men. Oke, alatnya kayak begini ya. Ternyata beda. Ini bisa dijelaskan nggak Pak gimana cara masangnya Pak? Ini bentar Pak ya. Nah, ini nempel ke flywheel nanti. Dia pakai bar berat. Nah, Oke, yang ini nempel ke flywheel. Ya, Masuk, dia masuk. dikunci di berat. Dia tempel gini aja. Dia nggak kayak gini, dia kebalik ini. Dia langsung pasang buat tekanannya. Ini. Lalu ditekan. Sistemnya gini. Kayak tracker ya Pak ya? Ya. Jadi antara besi ini sama seal dia harus bareng dia. Oh, oke. Jadi dipres. Iya, dipres dia pasangnya. Dia akan ke dalam. Oke. Jadi kayak sistem dipres di tukang bubut ya Pak ya? Betul, Mirip-mirip. betul. Cuman kalau kita mau masang di tukang bubut, emang mau bawa segelondongan mesin kan nggak mungkin men. Iya. Jadi harus punya special tool ini. Nah, Jadi ini posisi besi ini dia nempel ke crankshaft. di crankshaft. Yang Iya. depan berarti ini ya Pak? Iya. Yang depan jadi itu- gini, jadi sinyalnya ini ke body. Jadi yang gerak cuma ini dia. Jadi nggak ngerusak ke permukaan crankshaft. nggak ngerusak ke Ya kalau crankshaft. aksial, kalau radial dia kan Muter semua? iya, enggak muter crankshaftnya. Jadi si crankshaftnya jadi aus dia bodinya. Karena dia ada gesekan. Oh, Nah, jadi ininya yang aus Pak ya? Enggak, dia yang crankshaftnya. Crankshaftnya? Shaftnya. Shaftnya yang aus. Nah, kalau pakai ini Kalau bahasa orang gentong. umumnya Gentong. gentong ya Pak ya? Ah. Gentong. Nah, itu jaga crankshaft aus dia di sini gini dia. Jadi ini crankshaft. Ada contoh Pak, ada cara Pak. Oke, Coba oke. ya. Ya, Di... siap. Dilihat. Oke. Nah ini contoh yang terpasang. Iya. Agak kenceng Pak suaranya. Ini Ini contoh. tidak akan saya edit-edit ya. Video ini tidak saya akan edit-edit supaya banyak teman-teman pengguna mesin Isuzu 4JB, 4JG, JJ, JH juga bisa tahu ya. Oke. Ini posisi seal ini dia itu di body dia diam. Oh, Ya, yang atas ya, ini ada di apa ada di karter Pak ya? Iya, di karter. Oke. Yang tadi besi ini nempel ke crankshaft. Oke. Jadi ini dia nempel. besi ini dia ikut muter bersamaan mesin. Oh. Nah, jadi gini kan. Ya. Ini diam. Sehingga tidak akan terjadi kebocoran Pak ya? Iya. Pertama kebocoran. Kedua ke ininya nggak bakal aus karena dia si sap sapnya. crankshaftnya. Krek asnya. Krek asnya bahasanya. Krek as bahasanya. Kalau bahasa orang awam krek as. Iya, krek asnya. Jadi krek asnya nggak aus. Iya. Begitu. Nah, kalau pakai seal yang radial, kenapa sering aus tuh Pak? Karena dia dia langsung ke bagian apa? Si seal langsung ke bagian sap. Oh, Sap kalau ini crank enggak asnya. Pak ya? Enggak. Dia kan pakai besi lagi ya. Oke. Oh, jadi ini bisa muter nih cuy. Iya. Jadi si crankshaftnya ini emang jadi nggak keganggu. Dia kan keganggu. Dia kayak ngegantung gitu ya Pak ya sealnya. Oh, oke. Nah, tapi kalau yang pakai radial, dia nempel langsung ke sini. Ya, otomatis ini kebanyakan kalau yang C223 kalau kebongkar pasti ini ada aus. Agak aus. Bekas seal. Oh, oke. Nah, yang mobil saya Pak, yang mobil aki-aki di pojok itu Pak, gimana Pak? Itunya udah aus belum Pak? Kemarin sih dilihat belum. Belum aus ya? Belum. Nah, kalau jangka lama sih itu. Oke. Jadi itu nggak akan bocor lagi dong Pak? Nggak akan Pak ya? Nggak bakal. Ya. Iya. Karena kalau jarak jauh tuh PR-nya Pak, kalau pas diem netes Pak. Jadi minimal harus masukin oli lagi, jadi Iya, boros oli. kebayang. Mana oli lagi mahal lagi sekarang. Karena untuk sistem seal ini, karena peruntuknya itu sangat presisi. Dia mesti pakai STC, nggak bisa diketok begitu aja. Oke. Ya, oke. Nah, nanti akan ada penjelasan dari Pak Sugiarto nih mengenai tentang persilan atau seal flywheel. Orang sebutnya seal flywheel Pak. Seal flywheel. Ya. Itu bahasa teknisnya seal krek as Pak ya. Ya. Kalau sini seal crankshaft belakang. Oke. Pak silakan Pak. Apa sih Pak sebenarnya fungsi si seal ini?
dan kenapa kita harus pakai yang sesuai dengan peruntukannya? Ini Pak, bisa dijelasin. Ini sistemnya seal aksial Pak ya. Seal aksial ini untuk peruntukan yang untuk cc-nya yang di atas 2,3, terutama merek Isuzu Pak ya. Ya. Ini untuk fungsinya sih untuk untuk menahan oli yang bertekanan di dalam karter biar nggak bocor gitu. Oke. Ya, itu fungsinya. Fungsinya itu ya Pak ya, Iya. dan tidak merusak. Tidak merusak. Kalau sistem aksial ini tidak merusak ke bagian sap keren as bahasanya. Kalau di bengkel sih keren sap. Keren sap. Iya. Oke, tidak merusak. Nah Pak, tapi kenapa di pasaran kalau kita beli, misalkan untuk di toko, misalkan di toko biasa ya Pak ya, kalau beli misalkan beli seal flywheel elep misalkan, dikasihnya selalu begini Pak? Mungkin di pasaran mungkin dia harus tanya ini buat apa, part JA apa part buat C223, harusnya gitu. Nah contoh ini kasus yang punya saya sendiri Pak, mobil Ini Trooper ini dia buat saya beli ini satu set packing set Pak. packing set. Packing set. Packing set tuh isinya ini seal flywheelnya, seal crankshaftnya, bukan yang ini, tapi ini. Nah itu kenapa ada perbedaan gitu Pak? Untuk packing setnya itu nomor partnya gimana Pak? Nomor Kita beda-beda, kita ada workshop manual, nomor part yang buat packing set TBR, misalnya TBR 541 yang part JA 1, nomor partnya ini. Part JB 1, nomor partnya ini, beda-beda Pak. Oke, mungkin masih ada nomor part ya Pak ya. Oke. Nah, tapi intinya kita harus pakai yang ini Pak ya. Kalau mesin betul. Di atas 23 Pak ya. 4. Jadi Panther 4JA, 4JA, 4JB, 4JG, 4JJ, terus 4JH. Pakainya kayak gini Pak ya. Kecuali yang 2,3 yang sistemnya radial gini. Radial gini. Oke. Nah, apakah harganya beda Pak ini sama yang radial dan yang aksial? Beda, ini lebih mahal. Kalau yang aksial lebih mahal Pak. Ini harganya sekiraan 240. 240. Kalau yang ini paling di bawah 200, sekitar 180 kalau nggak salah. Oke. Sebenarnya harganya ya masih worth it lah ya Pak ya. Tapi kalau kita ke bengkel sebenarnya harga ini kita harus mikirin bahwa nurunin gearboxnya kan berat cuy. Iya betul. Jasanya yang ini Pak. Jasanya yang mahal ya Pak ya. Jadi jasanya yang mahal. Nah kalau jasa kan itu masing-masing bengkel berbeda. Jadi tidak akan saya bahas di sini ya. Jadi untuk pemasangan juga sih mesti hati-hati Pak. Harus bersih. Harus bersih. Permukaannya, karena dia kalau nggak bersih permukaan dari besi ini, kalau bahasa Sundanya nggak ganjel, nggak ganjel. Bocor lagi Pak. Mesti bersih. Mesti clean Pak ya. Clean, kering, baru bisa dipasang. Kalau misalnya kita kalau mau pemasangan kita cek dulu keadaan permukaan crankshaftnya, apa ada cacat apa enggak. Bisa kalau ada cacat berarti mesti benerin dulu. Kalau misalkan ada baret lah Pak, bahkan banyak tuh kan kliker di crankshaft tuh ada baret-baret kecil gitu. Nah itu gimana? Amplas halus aja lah. Harus dihamplas halus. Harus bener-bener bersih, bener-bener permukaannya masih halus. Oke, sip Pak. Terima kasih banyak Pak atas informasinya Pak Sugiarto dari Isuzu. Ini dari Isuzu dari Asko apa? Bandung. Asko Bandung. Iya, Oke, jadi ini saya shoot atau liputan di Asko Bandung teman-teman. Pak kalau mau boleh teleponnya silahkan Pak. Mau Asko Bandung mungkin teman-teman Trooper atau teman-teman Panther. Kalau mau servis ini Isuzu ini kita mekaniknya mekanik handal semua. Ya. Training khusus kita di Yami. Mekanik kita ada jenjang-jenjangnya. Ini semua udah mekanik 2 sama 1 di sini Pak, rata-rata. Oke. Kalau mekanik junior kan mekanik 3, ini sudah ada mekanik 1. Udah. Contohnya Pak Yayan udah mekanik 1. Pak Yayan yang mana Pak Yayan? Pak Yayan, Bang. Ya. Ini udah ke Jepang Pak. Iya. Makanya juara saya ngejar juara 1 mekanik Jepang. Dari Isuzu perwakilan Indonesia. Ini mekanik 1 tadi Pak ya. Pak Yayan sudah ke Jepang. Iya ini. Makanya saya sering teleponan sama beliau nih Pak.
bahasanya suka nyambung, Pak. Dia udah tinggi, saya masih di dasar bumi, Pak. Pak Yayan udah di langit 7, Pak. Pantesan lulusan Jepang ya, Pak ya? Oh, enggak. Oh, oke. Yang lain belum pernah. Kalian udah ke Jepang. Di Jepang itu lomba atau gimana, Pak? Lomba aja. Iya. Lomba? Juara? Juara 1 Juara 1, Pak Yayan? Iya. Tahun berapa, Pak? tahun 2014. 14 ya. 2014. Perwakilan Indonesia, seluruh Indonesia. Perwakilan Pak Yayan. Tapi tim Oh, tim. Ya, Tapi Pak Yayan? perwakilan bukan Indonesia. saya sendiri, jadi perwakilan Indonesia. Oh, yang tapi dipimpin Pak Yayan gitu yang mimpin. Enggak, ada saya anggotanya, jadi ada 2, yang pimpinannya 1, coachnya gitu. Oh, coachnya Coachnya 1. Oke. Jadi ya juara tim lah, Juara tim. Ada berapa orang tuh, Pak? 3 orang. Oh, 3 orang. Dikit dong, Pak. Coachnya 1, Heeh. Mekanik 2. mekanik 2. Oh, tapi berarti Pak Yayan ya ambil andil besar juga, Pak. Iya, biasa aja. Gitu. Susah Pak ini, dia di area dulu Pak. Oh. Di area dulu, ditandingin di area, menang nih juara 1, ditandingin lagi di Jakarta, sampai di Jakarta misal dapat juara 1, 2, 3 nih, ditandingin lagi, sampai buat ke Jepang. 6 diambil 2. 6 diambil 2. Juara si juara mekanik 1, 2, 3 itu di ini lagi, godok lagi, dites lagi di sana. Oke. Buat ke Jepang. perwakilan Jepang. Oh, Susu Indonesia lah ya. sisi Indonesia. Yang terbaik Pak. Wah, Masya Allah. Ternyata saya nggak sia-sia kenalan sama Pak Yayan, sama Pak Sugiarto juga. Saya baru tahu, Pak, aksial. Padahal saya ngoprek mobil tuh udah lama banget, Pak. Iya. Ada perbedaan, ternyata ada aksial dan ada radial. Sekarang Mitsubishi juga pakai ini, Mas. Pakai aksial. Yang aksial. Oh, oke. Nah, jadi untuk teman-teman nih, untuk teman-teman trooper, nah seperti yang dipakai mobil saya, atau teman-teman Panther, konsultasi ke sini Pak ya, tanya-tanya atau lihat-lihat tentang cara kerja di sini, mau dibenerin di sini juga silahkan. Kalau harga gimana Pak sebenarnya di sini Pak? Ya bisa ini. Bisa dinego ya Pak ya? Oke, harga bisa dinego, jadi jangan takut masuk ke bengkel yang mekaniknya juara terus takut mahal. Kan orang-orang sebenarnya cuma satu sih Pak, takut mahal doang. Kalau orang-orang sebenarnya Harga bisa di ini Pak. bisa dinego ya Pak ya. Oke, silakan Pak, ada mau disebutin bengkelnya di mana, alamatnya, nomor teleponnya, silakan Pak. Boleh ini kalau mau servis ini di bengkel kita ada berada di Jalan Cimindi 148. Nah, namanya Asko Otomotif. Kebetulan ini bengkel nggak ada pelangnya, belum dibikin. Belum dibikin. Karena baru ya Pak, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru proses mau bikin. Nomor teleponnya Pak? Boleh nomor teleponnya ini aja 0813 1221 1718. 1718. Oke, jadi untuk yang teman-teman di Bandung, teman-teman KTI, teman-teman Trooper Nusantara, teman-teman Panther Mania, dan teman-teman di sini hanya Isuzu saja atau Ranger juga bisa Pak? Ford? Kita ini kebetulan kita kontak servis ke Isuzu. Kebetulan yang punya mobil lain, merek lain. Oh. Apakah bisa? Bisa. Boleh Pak ya? Boleh. Ford datang ke sini boleh? Boleh. Oh, Mitsubishi datang ke sini boleh? Oh, jadi ini sebenarnya bukan bengkel Isuzu bukan Pak ya? Bengkel segala merek Pak ya? Sebenarnya sih spesial Isuzu karena customer-nya di rumahnya kan nggak selalu punya Isuzu semua. Dia kadang punya L300 yang merek Mitsubishi atau merek Ford. Itu biasanya ditanyain apa lu bisa. Oh, oke. Dan part dijamin original Pak ya di sini? Di sini kita garansi pekerjaan ada. Ya. Spare part misalnya kita buat garansi juga ada. Oke. Misal kalau ada spare part, kendala spare part atau apa, kita ganti pin. Oke. Ada spare part juga, ini bakal garansi juga. Oke, sip. Terima kasih Pak Sugiarto. Sama-sama. Terima kasih Pak Sugiarto. Mudah-mudahan mobil saya beres ya Pak ya. Amin.